Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita mengawali pagi hari ini dengan kita bersama-sama belajar, kembali merenungkan firman Tuhan, dan kita mau memaknainya dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk saat-saat di mana kami boleh terus melihat segala kebaikan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kami mengajarkan kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab siapakah kami ini? Kehadiran kami dan keberadaan kami sampai hari ini Tuhan, semuanya karena berkat, pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan juga dukungan banyak saudara-saudara kami, dari keluarga kami, dari setiap orang yang juga mungkin mendoakan dan juga mendukung kami. Pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami, biar firman Tuhan boleh kami genapi dalam seluruh tindakan dan perbuatan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan satu ayat dari surat Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Bapak dan saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, sudahkah kita mengawali hari ini dengan kita berdoa? Lalu apa isi doa kita? Adakah di antara doa-doa itu kita mendoakan orang lain? Mendoakan saudara-saudara kita? Terlebih kita mendoakan anggota keluarga kita. Hari-hari ini kehidupan doa kita harus periksa kembali. Saat-saat ini kita mau sama-sama kembali memaknai seperti apa kehidupan doa kita. Biarlah setiap kita yang hari ini merenungkan tentang kehidupan doa, kita boleh diubahkan menjadi orang-orang yang semakin tekun berdoa, seraya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin situasi belum bisa berubah seperti apa yang kita inginkan dan harapkan, seperti apa yang kita minta di dalam doa-doa kita. Tapi percayalah, saya percaya dan Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Antara lain adalah bagaimana kita mau terus bertekun di dalam doa. Saya ingin membagikan sebuah kisah. Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh, seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat memulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia. Kalau hanya mencapai 50 orang itu mah gampang, kata si pengusaha ini dengan yakinnya. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul 23.00 malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukan persoalan yang sulit." Dengan lembut si malaikat berkata, "Anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu." Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan siapa 3 orang yang berdoa
buat kesembuhannya. Pada layar besar berupa televisi, di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra putrinya yang berdoa dengan khusyuk. Dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu. Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa jam 2 subuh. Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya popularitas saja untuk menutupi perbuatan yang tidak benar di hadapanmu. Tetapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah. Hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri. Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata. Tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya. Yang kelihatan kurus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu tanpa terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan. Bahwa selama ini bahwa dia bukanlah suami yang baik. Dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam itu dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak kepadanya. Waktu terus bergulir. Waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang semakin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa. Tapi waktu sudah terlambat. Tidak mungkin dalam 10 menit ada yang berdoa 47 orang lagi. Dengan setengah bergumam, dia bertanya, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku tidak ada yang berdoa buatku? Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu. Tetapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24, tiba-tiba malaikat berkata, anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kalau kau tidak jadi meninggal, karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 24. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, siapakah yang 47 orang itu? Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. Bukankah itu panti asuhan? Kata si pengusaha pelan. Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja. Dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor luar negeri. Tapi tadi pagi salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran. Kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu. Pria yang pernah menolong mereka dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa buat kesembuhanmu. Doa sangat besar kuasanya saudara-saudara. Tidak jarang kita malas berdoa. Kita punya alasan tidak punya waktu. Tidak terbeban untuk berdoa bagi orang lain. Ketika kita mengingat seorang sahabat lama atau keluarga, kita pikir itu hanya kebetulan saja, padahal seharusnya kita berdoa bagi dia. Mungkin saja pada saat kita mengingatnya dia, dalam keadaan butuh dukungan doa dari orang-orang yang mengasihi dia. Di saat kita berdoa bagi orang lain, kita akan mendapatkan kekuatan baru, dan kita bisa saling melihat satu sama lain dan melihat kemuliaan Tuhan
dari peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu biarlah perbanyaklah berdoa, bukan saja buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Kurangilah sikap-sikap menyakiti dan menghakimi orang lain. Karena saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita. Seberapa jauh kehidupan doa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Bahkan mengubah karakter kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan kami pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu tekun di dalam kehidupan doa kami. Ajar kami juga Tuhan untuk memikirkan apa-apa yang boleh kami doakan, termasuk kami mendoakan siapapun. Bangsa negara kami, orang-orang yang kami tahu sedang mengalami penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit. Biarlah doa juga mengajar kami untuk mengikis ego kami, kepentingan pribadi kami. Karena kami boleh menjadi orang-orang yang boleh dipanggil sebagai juru syafaat, mendoakan orang lain. Tuhan, sesungguhnya bukanlah keuntungan atau pahala yang kami inginkan dari doa-doa untuk berdoa bagi orang lain. Tapi ketika kami boleh belajar bagaimana kami juga mengasihi orang lain melalui doa-doa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah kami menjadi para juru syafaat, berdoa untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.